kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalam. Jemaah kaum muslimin yang Allah muliakan, tadinya saya ingin mulai langsung dari pasca Perang Dunia I ya. Dan ini atau pasca Perang Dunia II. Jadi biar langsung 1948. Cuman nanti ada yang missing link, ada yang hilang kaitannya dengan gerakan Zionis. Kapan mulainya muncul gerakan Zionis dan apa hubungan Zionis dengan keruntuhan Turki Utsmani. Jadi kayaknya sayang juga kalau ini kemudian tidak disampaikan karena nanti akan ada kekosongan persepsi kaitan dengan Zionis dan perkembangan. Jadi mau tidak mau saya mulai lagi dari Turki Utsmani barangkali, tetapi tidak mengulang materi yang kemarin. Kita fokus pada Palestina di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, Turki Utsmani ini kekhilafahan setelah hancurnya dinasti Abbasiyah. Jadi Umayyah sudah hancur, ganti Abbasiyah, Abbasiyah hancur. Puncak kehancuran Abbasiyah itu gara-gara serangan pasukan Tartar yang datang dari Mongol. Itu yang menghancurkan dinasti Abbasiyah. Nah, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, setelah Abbasiyah hancur, muncullah 3 kerajaan terbesar. Artinya banyak kerajaan, tetapi yang muncullah 3 kerajaan terbesar. Yang pertama adalah Ottoman atau Utsman di Turki. Utsmaniyah atau Ottomaniyah di Turki. Yang kedua, Safawiyah di Persia atau Baghdad. Ya, masih dalam kekuasaannya Abbasiyah yang lama lah itu. Masih daerah situ. Dan Safawiyah ini identik sekali dengan aliran Syiah. Mereka lebih cenderung kepada Syiah yang 12. Kemudian yang ketiga itu Mongol di India. Orang kita bilangnya Mughal India. Padahal sebetulnya penyebutannya adalah Mongol India. Jadi orang India campur sama orang suku Tartar. Nah, jadilah Mongol India. Walaupun nanti kerajaannya juga raja-rajanya banyak yang orang-orang India. Ini di antara hasil karya India dengan Islamnya adalah Taj Mahal. Itu salah satu di antara hasil dari kerajaan Islam yang ada di India. Baik jemaah kaum muslimin yang Allah muliakan, di antara 3 ini, kerajaan ini, Turki Utsmani atau Ottoman di Turki, Safawiyah di Baghdad, kemudian Mughal di India, yang paling besar adalah Ottoman di Turki. Nah, jemaah kaum muslimin yang Allah muliakan, baru kita akan bahas seperti apakah kekuasaan Turki Utsmani. Jemaah kaum muslimin yang Allah muliakan, di pertemuan sebelumnya Ana sampaikan bahwa Turki Utsmani itu menguasai Palestina sejak tahun 1517. Sampai 1917. Jadi sekitar 400 tahunan. Nah, kita akan cek 400 tahun ini seperti apa saja dan bagaimana saja kisah. Jemaah kaum muslimin yang Allah muliakan, Turki Utsmani setelah merebut kekuasaan, bahasa kasarnya memang merebut kekuasaan dari kerajaan Mamalik yang ada di Mesir. Jadi waktu itu kan Palestina dikuasai oleh kerajaan Mamluk atau Mamalik di Mesir, kemudian direbut oleh Turki Utsmani. Jadi ini memang agak menyesakan dada ya jemaah kaum muslimin Allah muliakan. Kenapa? Jadi perjalanan kerajaan-kerajaan Islam itu tidak terlepas daripada perebutan sesama kerajaan Muslim di antara sesama kerajaan Islam. Jadi perebutan di antara mereka tetap terjadi. Jadi kalau kemarin itu saya sampaikan, umat Islam itu harusnya punya common enemy sehingga perbedaan-perbedaan di kalangan umat Islam itu bisa diminimalisir atau minimal ditekan dulu. Kenapa? Karena musuh Islam begitu caranya. Mereka menghilangkan dulu perbedaan pendapat di kalangan mereka, kemudian memberikan kesepakatan bahwa Islam adalah musuh mereka bersama-sama. Jadi kekuatannya kan jauh lebih berbeda tentu. Nah, jamaah kaum muslimin Allah muliakan, Turki Utsmani direbutnya dari kekuasaan Muslim lagi gitu. Jadi kekerajaan Mamalik yang ada di Mesir. Nah, jamaah kaum muslimin Allah muliakan, ini menjadi problem tersendiri nantinya bahwa kekuatan akidah Islamiyah itu kemudian dipertanyakan saat berbenturan dengan kekuasaan. Jadi ini jadi rumus nantinya teman-teman yang Allah muliakan. Kalau sudah kekuasaan yang kemudian itu mendominasi syahwat seseorang, maka tingkat kekuatan akidah itu menjadi nomor 3, nomor 4, nomor 5. Tidak lagi menjadi nomor 1. Hal ini berbeda ketika di zaman Nabi SAW dan para khulafaur rasyidin, di mana kekuatan akidah menempati posisi paling tinggi di atas kekuatan-kekuatan yang lain. Entah itu kabilah, entah kesukuan, entah muhajirinya, entah ansornya.
akidah prioritas. Sehingga siapapun yang berkuasa, mereka siap menerima. Itu terutama di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para khulafaur rasyidin. Mau kabilah Bani Hashim ke yang berkuasa, mau kabilah Bani Adi ke yang berkuasa, mau kabilah Bani Umayyah ke yang berkuasa, tidak pernah jadi masalah. Nah, hal itu berbeda ketika syahwat kekuasaan ini sedemikian nikmat. Dan itu menjadi tujuan beberapa kerajaan Muslim di dunia. Nah, ini salah satu problemnya. Jadi ada pergeseran nilai nantinya. Ada pergeseran nilai. Walaupun jamaah kaum muslimin Allah muliakan, ini perlu saya sampaikan juga, sekalipun syahwat kekuasaannya besar, ya, masing-masing kerajaan Islam ini masing-masing punya syahwat kekuasaan, karena nanti akan saling menaklukkan satu sama lain. Tetapi ada satu hal yang menjadi titik temu atau chemistry di antara mereka. Apa titik temunya? Teman-teman yang Allah muliakan, kerajaan-kerajaan Islam, sekalipun mereka punya syahwat kekuasaan, tetapi mereka punya kesepakatan bahwa penerapan syariat Islam harus maksimal. Jadi ini agak paradoks memang. Satu sisi syahwat kekuasaan ingin menguasai besar. Tapi di sisi yang lain penerapan syariat Islam dimaksimalkan. Walaupun memang ada beberapa yang loss ya dalam pelaksanaan syariat Islamnya, tetapi greget untuk menerapkan syariat Islam itu cukup besar di kalangan raja-raja Islam. Nah, ini terlepas nantinya apakah penerapan syariat Islam yang mereka lakukan dalam rangka pencitraan atau dalam rangka apa, itu nanti lain persoalan. Tapi di sisi yang lain syahwat kekuasaan itu besar, di satu sisi yang lain mereka punya komitmen untuk penerapan syariat Islam. Maka muncul teman-teman yang Allah muliakan, zaman dulu ini ada ungkapan begini bahwa sejahat-jahatnya raja, zaman Umayyah, Abbasiyah, dan Turki Utsmani, sejahat-jahatnya penguasa di zaman itu, penerapan syariat Islam maksimal. Sebaliknya, teman-teman yang Allah muliakan, mohon maaf ini ya, sebaik-baiknya penguasa hari ini, mereka tidak mau menerapkan syariat Islam secara maksimal. Itu bedanya lah. Jadi beda-beda tipis nanti. Jadi ini mohon maaf sebelumnya. Jadi ada perbedaan cukup mencolok antara dua. Jadi walaupun syahwat kekuasaannya tinggi, tapi mereka komitmen untuk menerapkan syariat Islam, termasuk Turki Utsmani. Kita akan lihat bagaimana gambaran Turki Utsmani. Jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, di antara yang menjadi kelebihannya Turki Utsmani, saat itu yang menjadi kaisar atau sultan adalah Sultan Sulaiman I. Di zaman beliau itu hak-hak orang-orang Yahudi, hak-hak orang Kristen dari Yahudi, itu dijaga dan dipelihara oleh Sultan. Masya Allah. Jadi saya perlu gambarkan, teman-teman yang Allah muliakan, di zaman Turki Utsmani, tepatnya ketika Sultan Sulaiman I berkuasa, tidak ada hak orang Yahudi yang dizalimi, tidak ada hak-hak orang Yahudi yang disakiti. Orang Yahudi dipersilahkan untuk melaksanakan agamanya, ajarannya, dipersilahkan untuk mengajarkan agama dan ajarannya, dipersilahkan untuk mendakwahkan agama dan ajarannya, dan dipersilahkan untuk menerapkan hukum yang ada di dalam Taurat, Talmud, atau perjanjian lama. Itu dibebaskan oleh Sultan Sulaiman I. Dan ini bagian dari bentuk toleransi yang dibangun oleh agama Islam. Lakum dinukum waliyadin. Ketika Nabi bisa bersahabat dengan Bani Qainuqa, Bani Quraidah, dan Bani Nadir di kota Madinah, maka Raja Sulaiman atau Sultan Sulaiman bisa bertetangga, bisa berharmonis, bisa bersahaja dengan orang-orang Yahudi yang beragama Kristen atau orang Yahudi yang beragama Yahudi itu sendiri di seluruh daerah kekuasaan Turki Utsmani. Jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, ini merupakan kelebihan tersendiri dari Turki Utsmani. Saya kasih perbandingan teman-teman yang Allah muliakan. Kasih perbandingan. Di Eropa, teman-teman yang Allah muliakan, saat itu yang namanya Yahudi itu the second class. Bahwa orang-orang Yahudi diposisikan sebagai para pengacau, orang yang harus dibunuh, orang yang harus dibantai, para budak, tidak terpelajar, harus diposisikan sebagai orang-orang kelas 2, itu di Eropa. Sehingga nanti ada gerakan antisemit namanya di Eropa. Tapi di Turki Utsmani, baik Eropanya yang dikuasai oleh Turki Utsmani maupun Asianya, itu orang-orang Yahudi hidup dengan baik, hidup dengan rukun, hidup dengan aman. Bahkan seorang tokoh ya namanya David de Rossi, dia dari Italia, seorang Yahudi Italia, dia mencatat begini, kata beliau, kaum Yahudi bahkan memegang posisi-posisi di pemerintahan. Orang Yahudi bisa memiliki jabatan dalam kepengurusan Turki Utsmani. Itu kata David de Rossi, itu mustahil ada di benua Eropa. Mustahil ada di negara-negara Eropa. Itu nggak mungkin.
Saat itu ya jemaah kaum muslimin yang Allah muliakan, di mana Yahudi saat itu posisinya memang rendah, hina sekali, luar biasa. Turki Utsmani mengangkat mereka, menjadikan mereka sebagai orang-orang yang cukup penting dalam posisi-posisi pemerintahan. Dan ini tidak dilakukan oleh negara-negara Eropa. Sampai teman-teman yang Allah muliakan, kata David de Rossi, Yahudi Italia ini, kami di sini, artinya di tanah-tanah kekuasaan Turki Utsmani, bukanlah hidup dalam buangan, kata David de Rossi. Tetapi layaknya kami hidup di negeri kami sendiri. Oh, itu luar biasa. Itu pujian yang lahir dari seorang Yahudi terhadap bagaimana format pemerintahannya Turki Utsmani, terutama sikap Turki Utsmani terhadap orang-orang Yahudi. Ini satu poin. Teman-temannya Allah muliakan, itu disampaikan di tahun 1535 Masehi oleh seorang tokoh Italia, tokoh Yahudi Italia namanya David de Rossi. Jamaah kaum muslimin Allah muliakan, sekali lagi tadi di Eropa itu sedemikian parah ya orang-orang Yahudi diperlakukan secara aniaya, sampai Karen Armstrong, beliau penulis sejarah Tuhan, beliau juga menulis tentang bagaimana kejamnya orang-orang Kristen yang non-Yahudi, orang Kristen tapi non-Yahudi, terutama Katolik Romanya. Teman-teman yang Allah muliakan, kata Karen Armstrong, beliau menyatakan begini, sebagian besar kita tentunya setuju bahwa salah satu dari institusi Kristen yang paling jahat adalah inkuisisi. Nanti teman-teman bisa cek itu, inkuisisi itu apa, browsing saja lah di internet. Inkuisisi itu apa? Nah, jemaah kaum muslimin yang Allah muliakan, intinya inkuisisi itu menelan banyak korban jiwa. Menelan banyak korban jiwa, terutama orang-orang Yahudi, sekalipun dia beragama Kristen. Sekalipun dia beragama Kristen. Apalagi Yahudi yang bukan beragama Kristen. Apalagi Muslim, wah itu sudah selesai. Itu inkuisisi yang dilakukan oleh beberapa negara-negara Eropa setelah kekuatan Islam tidak ada di sana, mereka banyak melakukan pembunuhan demi pembunuhan secara keji. Itu inkuisisi. Nanti bisa dicek. Sampai ada beberapa penyiksaan yang di luar nalar manusia itu luar biasa. Bisa di kolong-kolong gereja itu mereka punya tempat penyiksaan orang-orang Yahudi atau orang Kristen yang masih Yahudi atau orang Islam itu habis sudah dalam proyek inkuisisi. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ketika Kristen Yahudi pun, orang Yahudi tapi Kristen itu pun tetap dibantai. Ketika mereka masih menggunakan misalkan tradisi-tradisi Yahudi. Mereka orang Kristen tapi masih menggunakan tradisi-tradisi Yahudi. Mereka pun mengalami inkuisisi. Itu kejahatan yang paling besar dalam dunia internasional yang dilakukan oleh bangsa Eropa. Tapi sayang, cerita inkuisisi kan lenyap begitu saja ya dalam dunia internasional, seolah-olah tidak menjadi kejahatan manusia gitu. Adem ayat itu negara Eropa, padahal itu jelas kejahatan yang sangat jelas di tengah-tengah internasional dunia saat ini. Teman-teman yang Allah muliakan, ketika kondisinya sudah berkuasa Turki Utsmani, kemudian Eropa sangat berbeda jauh pelayanan terhadap orang-orang Yahudi. Namun rumusnya, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, yang namanya peradaban itu kan ada perintisan, ada puncak peradaban, akhirnya ya kemunduran. Dan itu jadi rumus. Misal saya baca dalam kitab Muqaddimahnya Ibnu Khaldun. Ada buku namanya Muqaddimah, penulisnya adalah Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun juga seorang penjelajah ya, dan dia selain Batusta itu, Ibnu Khaldun juga seorang penjelajah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kata Ibnu Khaldun, peradaban itu ada masa perintisan. Setelah masa perintisan nanti masa-masa puncak dan nanti endingnya adalah kemunduran. Itu hampir semua peradaban, baik peradaban Islam maupun peradaban Kristen atau peradaban Yahudi atau peradaban apapun itu sama. Siklusnya perintisan, puncak, turun. Kalau sudah puncak pasti turun. Peradaban Yahudi dimulai sejak zaman Nabi Yusuf. Puncaknya Nabi Sulaiman. Jatuh juga kan. Peradaban Kristen naik di zaman mungkin pasca Isa Al-Masih gitu. Puncaknya di zaman misalkan Paulus tetap juga mengalami kemunduran. Nah, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, pun demikian juga dengan Turki Utsmani. Setelah kekuatan yang luar biasa besar ini, akhirnya digerogoti oleh kekalahan demi kekalahan, terutama dalam peperangan. Kita akan potret beberapa keadaan Turki Utsmani dalam beberapa tahun. Jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, di abad ke-17 atau abad ke-16 itu terjadi, yaitu 1600-an ya, terjadi banyak peperangan antara Turki Utsmani dengan negara-negara Eropa. Entah itu dengan Rusia, entah itu dengan Austria, dengan Hongaria,
terutama perebutan tentang negara-negara Eropa ya, entah itu Polandia yang direbutkan atau Serbia yang direbutkan, pokoknya itu banyak mengorbankan waktu, juga harta, serta tenaga, energi yang dimiliki oleh Turki Utsmani. Yang pada akhirnya, teman-teman yang Allah muliakan, Angkatan Laut Utsmaniyah itu dikalahkan oleh Liga Suci yang dibentuk oleh Paus Pius. Paus Pius V dari Italia itu sampai mengudahkan armada laut untuk mengalahkan Angkatan Laut Utsmaniyah. Sampai akhirnya, gara-gara peperangan ini, Laut Mediterania itu diambil alih oleh Paus Pius. Jadi orang-orang Turki Utsmani kehilangan kedaulatan di atas Laut Mediterania. Jadi diambil Mediterania. Nah, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, kemudian di abad ke-17, terutama mendekati abad ke-18, itu kan negara Eropa sedang renaissance ya, sedang naik-naiknya lah, sedang naik daunnya lah itu orang-orang Eropa. Jadi banyak negara kayak revolusi Prancis, revolusi Inggris, semuanya itu bergerak, terutama dalam dunia mesin, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Dan jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, poin ini juga yang kemudian membuat Turki Utsmani semakin ditinggalkan dan tertinggal. Semakin ditinggalkan dan tertinggal. Jadi karena Eropa sudah semakin maju, terutama dengan teknologinya yang sudah semakin besar, Turki Utsmani ya masih gitu-gitu aja. Gitu. Tidak sampai pada terobosan-terobosan yang dulu di zaman Abbasiyah ini sempat ramai. Nah itu Turki Utsmani belum bisa mendongkrak kembali kemampuan itu. Akhirnya Golden Age yang dimiliki oleh dinasti Abbasiyah itu ya harus sebatas kenangan. Turki Utsmani belum bisa mendobrak kekuatan atau kemajuan teknologi di tengah-tengah mereka. Sampai pada akhirnya, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, negara-negara Eropa yang kuat, kayak Prancis, Inggris, atau Britania Raya, Italia, semuanya sudah pada naik, maka menggerogoti kekuasaan Turki Utsmani pelan namun pasti. Itu banyak peperangan, perebutan, demi perebutan akhirnya. Contoh kasus, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, ketika Prancis memiliki Meriam, punya Meriam dengan Napoleon Bonaparte-nya, menaklukkan Mesir, menaklukkan beberapa daerah yang tadinya dikuasai oleh Turki Utsmani, itu negara yang didatangi oleh Napoleon Bonaparte itu tidak bisa ngapa-ngapain. Mereka sudah down duluan. Kenapa? Karena pedang melawan Meriam itu jelas kalah. Pedang melawan Meriam itu jelas kalah. Dalam pemahaman mereka sehingga semangat perangnya itu turun. Semangat perang itu turun. Itu satu poin ya. Poin yang lain yang sifatnya secara internal, kaum muslimin di saat itu memang semangat jihadnya itu sudah mulai luntur. Yang tadinya jihad itu adalah mencari mati, jihad itu mencari kemuliaan dengan kematian. Nah, di zaman-zaman itu memang muncul gerakan di mana perang itu harus menang, tidak boleh kalah. Nah, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, ini jadi poin tersendiri, sudah semangat perangnya berkurang, musuh punya kekuatan yang sangat besar, perlengkapan senjata yang jauh lebih canggih, sehingga sudah beban mental semangatnya ngedrop, tambah lagi kalah dalam peperangan, kan habis sudah. Nah, itu di antara beberapa gerakan-gerakan negara-negara Eropa untuk menggerogoti Turki Utsmani. Sampai akhirnya banyak beberapa negara-negara yang dikuasai oleh Turki Utsmani harus lepas dari Turki Utsmani. Jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, sampai seorang kaisar, beliau menyatakan begini, Kaisar Nikolai I itu sampai menyebutkan kepada Turki Utsmani sebagai orang sakit dari Eropa, sick man. Itu penghinaan dari Kaisar Nikolai I kepada Turki Utsmani. Jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, jadi Paus Pius sudah mengambil alih Laut Mediterania, beberapa negara yang dikuasai oleh Utsmani sudah direbut oleh negara-negara Eropa, kemudian sampai ada kalimat dari Kaisar Nikolai I itu, the sick man. Utsmani itu orang sakit dari Eropa. Jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, sampai akhirnya lihat kondisi yang ada, Turki Utsmani akhirnya membuat reformasi di dalam, sampai ke Indonesia ya. Jadi ketika kondisi sudah banyak kekurangan sana-sini, kekalahan di mana-mana, akhirnya harus ada yang direformasi. Maka dibuatlah Tanzimet namanya, atau reformasi yang dilakukan oleh Turki Utsmani. Dan jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, reformasi ini dimulai sejak tahun 1839 sampai 1876. 1839 sampai 1876 itu terjadi reformasi besar-besaran dalam tubuh Turki Utsmani. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, di antara yang diperbaiki dalam reformasi ini adalah satu, pengenalan pabrik. Jadi maksudnya ke ranah teknologi memang. Yang kedua, sistem pendidikan diformat ulang. Diformat ulang sistem pendidikan. Karena Eropa maju dalam dunia teknologinya, maka muncul pemahaman dari kalangan Turki Utsmani bahwa belajar harus kayak orang Eropa. Padahal Turki Utsmani lupa, Eropa dulu belajarnya sama orang Islam.
Nah, ini yang lupa ya. Jadi Turki Utsmani melihat bahwa wah, ini kerajaan negara-negara Eropa maju nih secara teknologi, akhirnya belajar. Pabrik belajar, pendidikan reformat ulang. Jemaah kaum muslimin Allah muliakan, sampai angkatan senjata yang secara modern itu dilengkapi, pembuatan meriam, pembelian meriam, dan segala macamnya itu kemudian direformasi lah sejak tahun 1839 sampai 1876. Nah, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, reformasi ini pun sampai pada hak azasi manusianya, sampai pada kekuasaan kekhalifahan. Nah, ini menarik jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, bahwa ada persamaan hak warga negara. Nah, ini jadi poin jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan. Kalau monarki absolut dengan pola monarki absolut, di mana keturunan bangsawan tentu berbeda dengan rakyat. Itu kaidah yang harus dibangun. Memang begitu. Yang namanya kerajaan itu pasti kerajaan itu lebih tinggi daripada rakyat. Nah, muncullah gerakan hak asasi yang menegaskan bahwa seluruh manusia sama. Dan itu membongkar posisi tadi, yang tadinya bangsawan ini mau tidak mau disamakan dengan rakyat biasa. Dan itu menimbulkan banyak konflik di dalam, di internal Turki Utsmani. Teman-teman yang Allah muliakan, konflik di dalam Turki Utsmani ini pun memiliki peranan cukup besar. Jadi di luar ada digerogoti oleh negara-negara Eropa, diserang oleh negara-negara Eropa dengan kemajuan teknologinya. Di internal ada orang-orang yang kemudian sudah tidak lagi suka dengan konsep monarki absolut dengan kekhalifahan yang dimiliki oleh Turki Utsmani, akhirnya digerogoti dari dalam. Jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, puncaknya ini. Jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, munculnya generasi-generasi muda Turki yang tidak lagi suka dengan kekhalifahan, dan bahkan mereka melakukan gerakan untuk menggulingkan kekhalifahan. Ini jadi jadi musuh dalam selimutnya. Jadi sudah dari luar banyak penentangan, gerakan anak muda Turki ini kemudian punya gerakan untuk menggulingkan kekaisaran, kerajaan, atau kesultanan Turki Utsmani. Dan gerakan ini tidak hanya sebatas kata-kata, tapi memang banyak dukungan, terutama musuh Turki Utsmani. Jadi ini kesempatan dalam kesempitan. Jadi Turki Utsmani itu kayak kue, teman-teman yang Allah muliakan, yang sedang dilirik oleh banyak negara Eropa. Ini kue yang sangat enak, dilirik oleh negara-negara Eropa. Nah, untuk menyerang dari luar sudah dilakukan, itu cukup berhasil, walaupun belum signifikan. Yang kedua, dibangunlah gerakan dari dalam Turki Utsmani supaya mendukung program-program penjajah atau program-program negara-negara Eropa. Dan ini cukup berhasil. Maka nanti ada istilah disebutnya dengan Utsmani Muda. Gerakan Utsmani Muda itu orang-orang Turki yang banyak belajar di negara-negara Eropa, dan tujuannya satu, menggulingkan monarki absolut, menggantinya dengan monarki konstitusional. Jadi bermain di dalam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Utsmani Muda ini nanti berubah menjadi Turki Muda, organisasi Turki Muda. Nanti kita akan ketemu dengan Kemal Atatürk atau Kemal Pasha. Kemal Pasha adalah kader terbaik organisasi Turki Muda. Nah, itu punya peranan besar. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, setelah muncul gerakan Turki Muda ini, kemudian berkurangnya kekuasaan Utsmani di beberapa daerah negara sudah mulai berkurang. Puncaknya, teman-teman yang Allah muliakan, tahun 1876. 1876 kan tadi kan reformasi dilakukan 1839 sampai 1876. Nah, 1876, jamaah Bapak Ibu yang Allah muliakan, muncullah kudeta militer. Jadi sudah reformasi dari 1836 sampai 1876, 1876-nya terjadi kudeta militer. Siapa pelakunya? Organisasi Muda Turki. Jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, jadi sudah dari luar dirongkrong, di dalam sudah reformasi, meninggalkan kaidah Quran dan Sunnah, mengambil produk Barat, sudah diambil produk Barat, dikudeta. Sudah jatuh tertimpa tangga, nyusruk ke jurang. Masya Allah. Jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, kemudian dibuatlah konstitusi, monarki konstitusional, di mana kesultanan itu kekuasaannya akan dibatasi oleh parlemen. Yang namanya dulu, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, kesultanan tidak punya parlemen. Kesultanan itu dia punya hak yang otoritatif, yang prerogatif, sehingga tidak bisa dibantah oleh yang lain.
Kan tuh kayak mendekati kalimat-kalimat Allah nantinya, kalimat-kalimat Tuhan gitu. Nah, ketika adanya parlemen, maka kekuasaan sultan ini dibatasi oleh parlemen. Jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan. Jadi keputusan khalifah tidak serta-merta menjadi keputusan yang baku. Nanti dirumuskan oleh parlemen. Persis kayak presiden dengan DPR. Jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan. Kemudian yang paling mendasar setelah Turki Utsmani ini dikudeta, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, sudah mulai goyang begitu 1876 ini sudah mulai goyang. Di satu sisi, nih simpan dulu ini Turki Utsmani yang sedang goyang dengan kudeta militer dari dalam. Dari dalam sudah ada penyerangan, dari luar sudah ada rongrongan. Kita fokus ke satu poin. Ini kita simpan dulu Turki Utsmani. Seorang anak muda namanya Theodor Herzl. Minimal itu yang ditulisnya. Saya nggak bisa juga bacanya. Theodor Herzl. Dia seorang Yahudi. Ini satu pendapat. Ya. Ini Allah muliakan, dalam pendapat yang lain, Theodor Herzl ini bukan Yahudi. Dia hanya beragama Yahudi. Tapi secara genetik dia bukan Yahudi. Dari satu riwayat ya, tapi dalam literatur yang lain, Theodor Herzl memang darah Yahudi dan beragama Yahudi. Tapi dalam riwayat yang lain, dia bukan Yahudi, bukan genetik Yahudi, tapi hanya beragama Yahudi. Di antara itulah, pokoknya dia seorang Yahudi, atau minimal cinta terhadap Yahudi. Theodor Herzl ini lahir tanggal 2 Mei tahun 1860. Ini masa-masa Turki Utsmani turun, lagi mundur-mundurnya Turki Utsmani, 1820. 1860. Jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, tahun 1891, Theodor Herzl ini ditugaskan ke Paris untuk jadi koresponden wartawan lah. Jadi tahun 1891 berarti 31 kemudian, di usia 31, Theodor Herzl ini punya tugas di Prancis, Paris. Tugasnya apa ya? Sebatas korespondensi wartawan saja. Dia aslinya Austria, Hungaria. Nah, sampai teman-teman yang Allah muliakan, di Prancis itu ada kasus namanya Kapten Alfred Dreyfus. Alfred Dreyfus. Silakan dicek lah. Nah, Kapten Alfred ini, dia ada kasus di Paris. Kasusnya itu kan Alfred ini seorang Yahudi. Ada kasus di Prancis ini bahwa Kapten Alfred ini telah membocorkan informasi tentang Prancis kepada Jerman. Sedangkan Prancis dengan Jerman itu kan musuhan. Nanti dalam Perang Dunia I itu kan musuhan. Britania Raya, Prancis, kemudian satu lagi apa itu? Rusia, Prancis, Rusia, dan Britania Raya, kemudian Jerman, Italia, Austria, Hungaria. Itu kan dua kelompok. Nah, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, setelah Alfred ini diketahui dia melakukan pembocoran rahasia kepada orang-orang Jerman, informasi Prancis dibocorkan kepada Jerman, maka Alfred ini dihukum mati. Dia dibuang dulu, kemudian dihukum mati di tempat pembuangannya. Dalam satu riwayat disebutkan Pulau Setan namanya, itu orang Inggris sebutnya dengan Pulau Setan. Nah, jemaah kaum muslimin yang Allah muliakan, kasus Alfred ini itu mengundang banyak tanya dari kalangan Yahudi. Apakah betul seorang Kapten Alfred ini yang notabene orang Yahudi membocorkan informasi Prancis kepada Jerman? Dan ini menjadi diskusi orang-orang Yahudi. Sampai akhirnya, jemaah kaum muslimin yang Allah muliakan, mereka punya kesepakatan bahwa sampai kapanpun orang Yahudi yang tinggal numpang di sebuah negara, artinya tidak punya negara khusus untuk Yahudi, tapi numpang di negara-negara yang ada, baik itu Prancis, Rusia, Inggris, atau yang mana saja, maka posisinya tetap akan selalu disalahkan, dijadikan kambing hitam. Tidak punya power, tidak punya kekuatan. Ini diskusi ini berkembang. Setelah kasus diantaranya Alfred Dreyfus ini yang kemudian dituduh membocorkan informasi Prancis kepada Jerman. Maka muncul diskusi bahwa sampai kapanpun orang Yahudi yang numpang di negara orang, tidak punya negara sendiri, itu akan dijadikan kambing hitam, akan dizalimi, akan diusir, akan dibunuh, akan dianiaya, sehingga tidak punya power, tidak punya kekuatan. Itu diskusi yang berkembang. Di tengah-tengah anak-anak muda Yahudi, di antaranya Theodor Herzl. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, sampai akhirnya tahun 1896, berarti 5 tahun kemudian setelah kasus itu, kasus Alfred Dreyfus ini, 5 tahun kemudian, 1896, Theodor Herzl membuat buku, membuat tulisan. Ini tulisannya berjudul Sebuah Negara Yahudi, Der Judenstaat. Tulisannya begitulah ya, Der Judenstaat. Jadi negara khusus Yahudi. Itu 5 tahun kemudian setelah terjadinya kasus Alfred Dreyfus. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, setelah Theodor Herzl bikin tulisan ini,
1896, 1 tahun kemudian, ini luar biasa, gerak cepatnya seorang Theodor Herzl. 1896 bikin buku. 1897 sudah membuat konferensi Zionis dunia. Baru 1 tahun itu usia buku ini, itu sudah bisa menggalang kekuatan, mobilisasi massa, sampai mampu mengumpulkan orang-orang Yahudi, kemudian membuat gerakan yang dikenal dengan Zionis pertama kali. Jadi konferensinya tahun 1897, kumpulan orang-orang Yahudi untuk menyatakan gerakan Zionis di dunia. Itu konferensi pertama yang dilakukan oleh Theodor Herzl. Kemudian kenapa namanya harus Zionis? Kenapa bukan Judaism gitu atau Yahudisme? Gitu. Jemaah kaum muslimin yang Allah muliakan, Zion itu salah satu bukit yang ada di Yerusalem. Dan itu diyakini sebagai bukit suci. Kemudian ini diambil juga dari perjanjian lama. Saya catat itu di Yesaya 52.2. Mungkin pasal 52, butir 2 gitu ya. Itu Yesaya, isinya, kebaskanlah debu daripadamu. Isi Yesaya. Bangunlah hai Yerusalem yang tertawan, tanggalkanlah ikatan-ikatan dari lehermu, hai putri Zion yang tertawan. Jadi kalimat Zion ini dijadikan sebagai kata yang jadi jargon lah kemudian, dan itu menjadi nama gerakan, entitas gerakan, protokoler gerakannya orang-orang Yahudi untuk membuat negara khusus Yahudi. Brandnya Zion. Gerakannya, jadi pemahamannya Zionis. Nah, teman-temannya Allah muliakan, dan gerakan ini didakwahkan, bahasa kasar didakwahkan kepada banyak orang, sampai banyak orang-orang Yahudi yang akhirnya percaya bahwa memang harus ada negara khusus Yahudi. Teman-temannya Allah muliakan, saya baca, nonton ini bukan baca, jadi tahun berapa ya, itu ada film, saya lupa tahunnya, tentang perang Polandia, Ukraina, Belgia, dan Jerman. Itu lagi perang itu. Orang-orang Polandia itu kan dekat dengan Ukraina, dan beberapa di antaranya adalah orang-orang Yahudi. Jadi ketika datang Jerman ke sana, itu orang Yahudi itu pasti dibunuh. Ada yang dibakar, ada yang dikulitin, ada yang dicincang, dimutilasi, udah macam-macam. Nah, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, kondisi-kondisi itu semakin menambah keyakinan bahwa negara Yahudi harus ada. Negara khusus Yahudi harus ada. Nah, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, setelah landasan gerakan Zion ini sudah dibukukan lah, gitu, sudah dijadikan sebagai gerakan bersama, maka mereka bikin statement baru yang lain. Mereka punya istilah yang kemudian dikenal dengan the promised land, tanah yang dijanjikan. Jadi mereka buat jargon bahwa Palestina atau kota yang ada Zionnya di dalamnya, atau Yerusalem atau Al-Quds, itu adalah tanah yang dijanjikan bagi bangsa Yahudi. Sehingga, ya maaf kaum muslimin Allah muliakan, nanti berbondong-bondonglah orang diajak untuk pindah ke negara yang dijanjikan, tanah yang dijanjikan. Saya analisa dulu teman-teman yang Allah muliakan. Dari pemaparan tadi, kita dapat kesimpulan bahwa yang punya jargon tanah yang dijanjikan itu bukan perjanjian lama, bukan Bibelnya, tetapi orang-orang yang terlibat di dalam gerakan Zionis. Jadi tidak ada istilah tanah yang dijanjikan yang termaktub di dalam kitab suci. Yang ada itu adalah interpretasi yang dimiliki oleh orang-orang Zionis yang gelisah dengan kondisi orang-orang Yahudi, yang ketika numpang di negara orang itu mereka posisinya selalu diposisikan kelas kedua, selalu diposisikan kambing hitam, selalu dihina dan didolimi. Maka mereka punya greget untuk membuat negara khusus Yahudi. Khusus Yahudi. Maka dibuatlah tema-tema tadi, Zionisme, tema yang keduanya tanah yang dijanjikan, dan seterusnya. Dan jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, ada seorang pakar Yahudi lah, rahib Yahudi, mereka dengan jelas menjelaskan begini, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, bahwa tidak ada negara Yahudi yang boleh kemudian didirikan melalui jalur perampasan atau penjajahan. Itu disampaikan oleh seorang rahib Yahudi. Jadi tidak ada satupun dalam kitab suci Yahudi yang menjelaskan tentang wajibnya harus adanya negara suci, itu enggak ada. Jadi itu memang ungkapan yang dibuat oleh Theodor Herzl dan kawan-kawan untuk mengambil animo orang-orang Yahudi supaya mau datang ke kota Palestina. Jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, nanti ini ada hubungannya cukup erat antara ide ini dengan Hitler. Ide ini dengan Hitler ada hubungan cukup akrab. Jadi kan kita suka menganggap bahwa Hitler itu
telah melakukan genosida, di mana orang-orang Yahudi yang jadi korbannya dengan istilah Holocaust ya. Nanti kita akan cek sebetulnya Holocaust ini apa namanya yang natural, apa agenda yang natural atau memang by design. Holocaust ini apakah natural, memang kebencian Hitler kepada Yahudi, atau memang by design? Ada desain tertentu, pihak-pihak tertentu yang memang mengharapkan Holocaust ini terjadi. Kenapanya nanti kita bahas. Jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, setelah Theodor Herzl sudah bikin gerakan, sudah mapan gerakan Zionisnya, kemudian Theodor Herzl mendatangi seorang kaisar Jerman, namanya Kaisar Wilhelms II. Kaisar Jerman ini kemudian didatangi oleh Theodor Herzl karena Kaisar Jerman dengan Turki Utsmani itu temenan akrab. Sudah temenan lah, sudah banyak ceritanya mereka bersahabat dengan baik. Sultan Hamid dengan Sultan Abdul Hamid dengan Kaisar Wilhelm ini sudah sangat akrab. Akhirnya kata Theodor Herzl meminta kepada Kaisar Wilhelm untuk membantu meminta negara Palestina kepada Sultan Abdul Hamid. Jadi Theodor Herzl minta negara Palestina, tapi mintanya melalui Kaisar Jerman. Kenapa? Karena dia tahu Kaisar Jerman adalah orang yang dekat dengan Sultan Abdul Hamid. Singkat cerita, Kaisar Jerman ini ngirim surat kepada Sultan Abdul Hamid. Isi suratnya saya bacakan. Teman-teman yang Allah muliakan, saya diyakinkan bahwa pendirian kota suci bagi bangsa kaya, ini bahasanya Kaisar Wilhelm terhadap Yahudi. Jadi pendirian kota suci bagi bangsa yang kaya dan berindustri seperti Israel akan membawa pada kemakmuran yang belum pernah tercontohkan dan membawa berkah bagi kota suci itu. Itu kata Kaisar Jerman. Untuk merayu Sultan Abdul Hamid. Pendirian itu akan membawa jutaan uang. Dan itu jadi kas bagi Turki Utsmani. Di saat Turki Utsmani sedang ngedrop-ngedropnya, negara-negara banyak dikuasai oleh Eropa, di dalam ada masalah internal, hutang di mana-mana, maka Wilhelm datang dengan penawaran. Kasih aja tuh negara Palestina sama orang-orang Yahudi. Nanti akan mendatangkan jutaan uang, dan itu bisa jadi kasnya Turki Utsmani. Dan secara bertahap, kata Kaisar Wilhelm ini, akan membantu menyelamatkan the six men dari kebangkrutan. Kan tadi disebutnya kan oleh Kaisar Nikolai itu kan orang sakit dari Eropa, the sick man ini. Makanya kata Kaisar Wilhelm itu bisa membantu kalian. Jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, mendapatkan surat seperti ini, Sultan Abdul Hamid kemudian menulis jawaban. Kata Sultan Abdul Hamid, sebagaimana kamu juga mau menjadi teman, dan Wilhelm adalah temannya Sultan Abdul Hamid, maka nasihatilah dia, maksudnya Theodor Herzl, nasihatilah dia, agar jangan mengambil langkah lagi dalam masalah itu. Saya tidak dapat menjual walaupun sejengkal tanah Palestina. Kenapa? Tanah Palestina bukan milik saya, tapi milik rakyat saya. Nah, ini jawaban keren. Rakyatku telah memenangkan kekaisaran ini dengan bertempur untuknya, untuk Palestina, dengan mengucurkan darah mereka dan telah menyuburkan tanah ini dengan darah mereka. Dan rakyatku tidak akan pernah menghendaki sejengkal tanah Palestina dijual atau diberikan kepada kalian. Itu kata jawaban Sultan Abdul. Turki Utsmani, kata beliau, bukanlah milikku, tapi untuk rakyat Turki. Kata Sultan Abdul Hamid, silahkan Yahudi menabung miliaran uang. Silahkan nabung. Jika kekhalifahanku sudah terbagi-bagi, mereka mungkin akan mendapatkan Palestina tanpa bayaran sama sekali. Dan itu memang kejadian. Jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan. Jadi Turki Utsmani, Sultan Abdul Hamid sudah tahu betul nih akan kemana nih Turki Utsmani ke depannya. Jadi kata beliau, selama Turki Utsmani masih berdiri, selama saya masih jadi sultannya, saya tidak akan menjual tanah Palestina sejengkal pun. Tapi kalau Turki Utsmani sudah tidak ada, sudah terbagi-bagi, saya pasti tahu, saya yakin bahwa mereka akan mendapatkan Palestina tanpa harus membayar sepeser. Dan itu terbukti nanti. Itu terbukti. Ini firasatnya seorang sultan, firasatnya seorang orang soleh. Jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan. Kemudian ada gerakan tambahan ini. Setelah Theodor Herzl gagal untuk membujuk Sultan Abdul Hamid. Kalau tidak salah sempat ada penayangannya kan itu yang film Turki Utsmani itu ada dialog antara Theodor Herzl dengan Sultan Abdul Hamid. Pernah difilmkan. Baik, Bapak Ibu Allah muliakan, setelah gagal membujuk Sultan Abdul Hamid, maka beliau mendatangi pihak yang lain.
Nah, disinilah memang, insya Allah ya. Jadi ketika organisasi Turki Muda yang sudah melakukan kudeta, dan mereka berhasil mengoyak-ngoyak Turki dari dalam, maka Theodor Herzl mendatangi mereka. Terlebih lagi, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, ada 2 orang tokoh Turki muda yang notabene adalah tokoh Zionis. Di antaranya adalah Emanuel Karasow. Emanuel Karasow ini seorang pemimpin atau ketua loji Freemason yang ada di Salonika. Jadi memang tokoh Yahudi masuk dalam organisasi Turki muda. Jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, saya kasih gambaran dulu. Ada banyak gerakan-gerakan di awal-awal kemerdekaan Indonesia yang gerakan-gerakan itu justru ditumpangi oleh Freemason. Itu rumusnya sama. Di semua negara begitu. Tapi saya tidak mau detail ya, karena nanti bersinggungan dengan sejarah Indonesia misalnya. Tapi teman-teman bisa buka bukunya Theosofi yang ditulis oleh Ustadz Artawijaya. Itu menjelaskan tentang gerakan Yahudi di Indonesia sejak mulai zaman penjajahan ya. Nanti banyak data yang bikin kita terkaget-kaget. Oh, ternyata ormas ini Yahudi toh. Cuman nantilah, saya tidak bisa sampaikan sekarang ya. Silakan dibaca dulu saja. Baik, jadi gerakan-gerakan Freemason itu masuk ke dalam ormas-ormas atau gerakan-gerakan kepemudaan di Turki Utsmani. Di antaranya organisasi Turki Muda. Dan ini cukup punya peranan besar. Jadi sudah tidak setuju dengan Turki Utsmani, ditambah bantuan dari Yahudi, ditambah bantuan dana internasional, bertambah lagi kekuatan dari dalam untuk mengkudeta Turki Utsmani. Sehingga, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, kemunculan Kemal Pasha atau Kemal Atatürk saat itu adalah kemunculan yang sangat tepat untuk menghancurkan Turki Utsmani pada akhirnya. Jadi kehadiran Kemal pas berbarengan dengan kondisi yang paling tepat untuk Turki Utsmani itu dihancurkan. Nah, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, setelah bekerja sama dengan Turki Muda, muncul tokoh-tokohnya, di antaranya Emanuel Karasow, kemudian Kemal Pasha. Kemudian mereka membuat monarki konstitusional, di mana Sultan dibatasi kekuasaan. Dan yang ketiga, teman-teman yang Allah muliakan, dibuatlah multi partai. Jadi demokrasi dengan multi partai oleh organisasi Turki Muda untuk menjegal kekuasaan Turki Utsmani. Saya ingin kasih data, teman-teman. Ini kan kita juga ada beberapa teman-teman kita yang suka teriak-teriak khilafah, ya, khilafah. Saya pastikan mereka pasti benci dengan demokrasi. Kenapa? Karena kronologisnya begini. Jadi organisasi Turki Muda itu bikin partai banyak dengan muatan demokrasinya untuk menggulingkan Turki Utsmani. Jadi demokrasi dijadikan sebagai antitesis Turki Utsmani. Makanya orang-orang yang bergerak dalam dunia khilafah atau membumingkan khilafah hari ini pasti tidak suka dengan yang namanya demokrasi. Haram sudah bagi mereka. Ikutan pemilu haram sudah, itu kan kesimpulan hukumnya dari mereka. Jadi karena memang ada muatan sejarah yang cukup lama kenapa mereka tidak suka dengan demokrasi. Karena demokrasi zaman dulu, terutama zaman Turki Utsmani, salah satu penyebab robohnya, runtuhnya Turki Utsmani. Baik, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan. Kemudian nih setelah kekuatan Turki Utsmani semakin melemah, nah ini Masya Allah ya, orang-orang Yahudi sudah melakukan pemberangkatan demi pemberangkatan menuju Palestina tanpa sepengetahuan Turki Utsmani. Kalau toh pun tahu, mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Disebut dengan aliyah. Aliyah itu imigrasi pertama. Aliyah 1, imigrasi pertama, itu terjadi pada tahun 1882. 1882 sampai 1904. Itu sudah dilakukan eksodus pertama, imigran pertama Yahudi dari seluruh dunia menuju Palestina. Sekitar 30.000 imigran Yahudi dari Eropa Timur dibawa ke Palestina. Tanpa sepengetahuan Turki Utsmani, kalau toh tahu pun, Turki Utsmani tidak bisa berbuat apa-apa. Jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, biayanya dari siapa? Biayanya itu diberikan oleh Rothschild family. Rothschild family ya. Kalau nggak salah itu punya hubungan lah dengan beberapa presiden di negara adidaya Rothschild family ini. Nah, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, kemudian imigrasi yang kedua atau pemberangkatan yang kedua itu terjadi tahun 1904 sampai 1914. Jadi sebelum Britania Raya mengambil alih Palestina,
itu orang-orang Yahudi sudah melakukan eksodus ke sana. Sudah melakukan pemberangkatan ke sana. Makanya kenapa kok orang-orang Yahudi ngebet betul kepada Inggris, pokoknya negara yang harus kami ambil sebagai negara khusus Yahudi hanya Palestina. Padahal Inggris nggak nawarin Palestina waktu itu. Argentina, Brazil itu tawarannya. Tetap kekehnya pengen Palestina. Kenapa? Orang Yahudi sudah diberangkatkan ke sana. Dan secara emosional, Bukit Zion itu jauh lebih emosional kedekatannya dengan orang-orang Yahudi. Karena ada Bukit Zion yang di Palestina. Nah, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, maka berangkatlah 33.000 tahun 1904 sampai 1914, berangkatlah 33.000 imigran Yahudi. Jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, kemudian muncullah mandat Palestina. Mandat Palestina itu diputuskan oleh Liga Bangsa-Bangsa sebelum PBB, ya, Liga Bangsa-Bangsa, itu tanggal 24 Juli tahun 1924. Muncullah mandat Palestina. Isinya adalah mengokohkan Palestina sebagai national home bagi orang-orang Yahudi. Itu tahun 1924, tanggalnya 24 Juli. Sejak saat itu, Liga Bangsa-Bangsa menjadikan Palestina sebagai negara khusus orang-orang Yahudi atau rumahnya orang-orang Yahudi. Jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, tadi disampaikan di awal, saya sampaikan bahwa ada orang-orang yang secara tulus dan jujur itu menolak negara Yahudi. Di antaranya Naturei Karta, itu menulis, kata beliau bahwa pembentukan negara Zionis hasil rampasan atau hasil penjajahan, itu adalah bentuk kekafiran. Itu dalam bahasa orang Yahudi. Baik jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, ini sebagai penutup, pasca Perang Dunia II saya sampaikan. Jadi ketika di dalam Turki Utsmani ada goncangan dengan organisasi Turki Muda yang dibantu oleh orang Yahudi. Zionis sendiri memberangkatkan Yahudi ke Palestina, itu sudah berjalan dengan sangat baik, sejak 1800-an itu sudah berjalan dengan baik. Jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, ditambah lagi terjadilah Perang Dunia I. Jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, jadi lengkap sudah kondisi Turki Utsmani. Jangankan untuk mempertahankan Palestina dari rongrongan Yahudi, untuk mempertahankan Turki Utsmaninya pun mereka sudah tidak sanggup. Sudah tidak sanggup. Jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, Perang Dunia I antara Britania Raya, Rusia, dan Perancis, kemudian Italia, Jerman, dan Austria-Hongaria, dua kelompok ini berperang. Dan yang kalah adalah kelompok Jerman, Austria-Hongaria, dan Italia. Itu kalah. Dalam Perang Dunia I kalah. Teman-teman yang Allah muliakan, Turki Utsmani kan temenan akrab dengan Jerman. Tadi ya di awal saya sampaikan, Turki Utsmani itu temenan akrab dengan orang-orang Jerman, dengan Kaisar Jerman. Karena Jerman memusuhi Britania Raya, memusuhi Prancis, memusuhi Rusia, mau tidak mau Turki Utsmani harus bantuin Jerman. Mau tidak mau. Dipaksa terlibat di dalam pasukannya Jerman, koalisi Jerman, Italia, Austria, dan Hongaria. Endingnya, ketika kalah Jerman, otomatis Turki Utsmani pun menjadi negara yang atau kekuasaan yang kalah. Efek dari kekalahan Jerman, efek dari kekalahan Turki Utsmani adalah daerah-daerah yang dikuasai oleh Jerman, daerah-daerah yang dikuasai oleh Turki Utsmani menjadi bacakan negara-negara yang menang dalam Perang Dunia I. Itu jadi bacakan. Makanya negara-negara yang dikuasai oleh oleh Turki Utsmani diambil oleh negara-negara pemenang, Inggris, Prancis, Rusia, itu jadi bacakan. Jadi bacakan, termasuk negara Palestina diambil alih oleh negara Inggris atau Britania Raya. Sejak saat itu, teman-teman yang Allah muliakan, kehancuran demi kehancuran Turki Utsmani semakin jelas, sampai puncaknya adalah Perang Dunia II. Yahudi semakin percaya bahwa memang harus ada negara khusus Yahudi dan mereka harus pindah ke negara tersebut, maka berbondong-bondong orang pindah dari Eropa, dari Asia, dari mana-mana, pindah ke Palestina. Terlebih lagi, ada gerakan antisemit yang disampaikan oleh Hitler. Jangan-jangan, teman-teman yang Allah muliakan, Hitler hanya bagian dari strategi supaya Yahudi pindah ke Yerusalem, pindah ke Palestina. Kenapa? Karena ada beberapa Yahudi yang sudah mapan di negara-negara di luar Palestina, tidak mau pindah ke Palestina, maka hadirnya Hitler memberikan solusi atas ketidakmauan orang-orang Yahudi pindah ke Palestina. Akhirnya dengan adanya Hitler, mereka mau tidak mau berbondong-bondong pindah ke Palestina. Sehingga Palestina memang betul-betul diproyeksikan sebagai negara khusus Yahudi.
Jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, sebagai penutup ini, setelah Turki Utsmani dipimpin oleh Sultan Mehmed VI, itu sultan terakhir yang berkuasa sebagai Khalifah Turki Utsmani. Akhirnya setelah Perang Dunia I, tepatnya 1 November 1922, beliau harus pergi ke luar dari Istanbul, meninggalkan Istanbul, dan sejak tanggal 29 Oktober 1923 berdirilah negara Republik Turki. Sejak tanggal 29 Oktober 1923 berdirilah negara Republik Turki. Turki Utsmani hancur sudah sejak saat. Baik jemaah kaum muslimin yang Allah muliakan, setelah Turki Utsmani hancur, Yahudi ada di Palestina, sudah berkuasa di Palestina, sudah menjalankan kehidupan normal di Palestina, ditambah lagi gerakan-gerakan Hitler yang mengerahkan orang-orang Yahudi mau tidak mau harus pindah ke Palestina. Sehingga kota Palestina, sekali lagi, menjadi satu-satunya rumah, satu-satunya negara yang khusus disediakan bagi orang-orang Yahudi. Masalahnya, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, di Palestina ini kan sudah banyak orang. Bukan negara kosong, bukan negara kosong melompong, tinggal datang kemudian langsung bikin peradaban. Palestina itu sudah banyak orang di dalamnya. Ada orang Arabnya, Arab Syam, ada orang Yahudinya, ada orang Kristennya, ada banyak orang-orang dari Kufahnya, Basrohnya, Irak-Irannya, ada juga di Yerusalem atau kota Syam ini atau negara Palestina. Lantas bagaimana Yahudi yang sudah masuk ke Palestina, sedangkan di Palestina juga masih ada penduduk yang bertahan di sana. Bahkan ratusan tahun, mungkin sampai beberapa ratus tahun berkuasa dan berakhir tinggal di kota Palestina. Kan harus Yahudi masuk, orang Palestina sudah ada di sana. Bahkan sudah jadi ratusan tahun mereka ada di sana. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, apa yang selanjutnya dilakukan oleh orang Yahudi? Setelah mereka tinggal di Palestina, tetapi di Palestina sudah ada negara, sudah ada penduduk, sudah ada warga negara yang cukup lama tinggal di Palestina. Maka itu kita bahas di pertemuan berikutnya. Insya Allah kapan-kapan barangkali kita baru masuk pada pembahasan gerakan Yahudi setelah mereka tinggal di Palestina, sampai peta itu yang tadinya mayoritas Muslim di Palestina berubah petanya menjadi minoritas Muslim di Palestina. Hanya Gaza, Tel Aviv, dan hanya beberapa kota kecil saja yang masih ada komunitas Muslim. Sampai pada Intifadah 1, Intifadah 2, dan seterusnya. Insya Allah ya, kapan-kapan. Baik, Bapak Ibu Allah muliakan, serasa itu yang bisa disampaikan. Barangkali ada diskusi, pertanyaan. Baik, Ustaz. Jazakallah khair atas penyampaiannya. Terus terang saya pribadi banyak hal yang baru saya tahu tadi, Ustaz, tentang sejarah rangkaian ini. Jadi memang betul kalau Ustaz tidak memotong informasi yang di awal tadi ya. Ustaz, berarti penjelasan terkait konflik bangsa Palestina sekarang dengan Yahudi Israel itu belum tersampaikan ya untuk kesempatan kali ini ya, Ustaz ya? Belum. Ya, belum. Jadi itu nanti penguasaan Yahudi terhadap orang-orang Palestina itu belum bisa mungkin nanti. Kapan-kapan. Iya, insya Allah. Menarik sekali sebenarnya, itu juga menjadi pertanyaan banyak orang gitu. Kenapa kok menjadi konflik yang abadi? Ustaz, ini ada pertanyaan dari salah satu jamaah. Apa hubungannya gerakannya, ideologi yang dibuat oleh Theodor Herzl dengan protokol Zionis yang terkenal sekarang itu apa? Nah, kalau Theodor Herzl itu buku stimulus awal tentang pentingnya negara Yahudi pentingnya sebuah negara bagi orang-orang Yahudi untuk menjaga harkat, derajat, martabat Yahudi. Protokol Zionis adalah cara untuk membangun tujuan-tujuan tadi. Jadi buku besarnya itu yang disampaikan oleh Theodor Herzl dengan Der Judastat kan itu yang menjadi buku besarnya. Nah, protokol Zionisnya dari mulai cara bagaimana melemahkan kaum muslimin, bagaimana melemahkan orang-orang yang benci dengan Yahudi, itu semuanya dibuat dalam protokol Zionis. Jadi antara buku induk sebagai tujuan prototipenya dan cara-caranya itu. Nah, cara-cara inilah yang kemudian kita kenal dengan protokol Zionis. Dan itu saya rasa sudah jadi rahasia umum kan. Terlepas orang Yahudi itu ngaku atau tidak bahwa ada protokol Zionis, tapi sebetulnya itu memang fakta. Mau tidak mau mereka memang harus mengakui bahwa mereka sudah punya cara sedemikian apik dan baik. Bisa Bapak Ibu bayangkan, Yahudi itu kan pengalamannya banyak. Jadi dia memuat bagaimana cara melemahkan orang Islam dari zaman ke zaman.
Dari zaman jebot sampai zaman sekarang itu dibuat petanya dengan sangat baik, dengan sangat rapi. Jadi jangan salah, kalau kemudian orang-orang Yahudi itu paham Quran, ngerti hadis. Jadi saya tegaskan, orang-orang Yahudi itu orang-orang yang paham Quran, paham hadis. Tetapi pemahaman yang mereka miliki dalam rangka mengkanter orang Islam, dan supaya mereka tidak bisa berkembang orang Islam. Makanya dipahami Quran, dipahami hadis. Misal contoh salah satunya teman-teman ya Allah, ya kan? Orang Yahudi itu tahu bahwa kebangkitan umat Islam itu ketika sholat subuhnya sama dengan sholat Jumat. Itu tahu. Mereka juga baca hadis itu. Lantas kemudian mereka membuat upaya supaya sholat subuh itu tidak seramai sholat Jumat. Bagaimana caranya? Maka datanglah beberapa perangkat, tayangan TV, hiburan malah, dan semuanya lah. Saya rasa jadi banyak, lebih panjang itu. Jadi banyaklah adanya cara yang kemudian dilakukan oleh orang-orang Zionis yang pada akhirnya subuh itu sesuai dengan harapan mereka. Subuh itu sesuai dengan harapan mereka. Itu salah satu di antaranya. Jadi itu masuk dalam protokoler Zionis. Masuk dalam protokoler Zionisnya. Kemudian penguasaan tempat-tempat penting. Misalkan, mohon maaf Bapak Ibu Allah muliakan, ada beberapa negara di seluruh dunia ini, beberapa negara yang dia pemimpinnya harus sesuai dengan kualifikasi Yahudi. Negara-negara yang ada di dunia itu calon pemimpinnya harus sesuai dengan kualifikasi Yahudi atau Kristen Ortodok atau Yahudi. Nah, itu di antara protokoler Zionis. Yang ketiga, di antaranya selain hiburan, sholat Jumat, ya, kemudian pemimpinnya. Yang ketiga, ini paling penting, ekonomi. Ekonomi itu kan azas hidup masyarakat banyak. Maka orang Yahudi ketika membangun konsep tentang negara khusus Yahudi, maka mereka membuat protokoler di antaranya ekonomi dunia harus dikuasai oleh Yahudi. Dan itu berhasil. Itu berhasil. Sampai hari ini kan ya, ekonomi kita kan masih dikuasai Yahudi. Jujur-jujuran saja Pak, mau ekonomi Islam kayak apapun, toh ujung-ujungnya Yahudi. Begitu. Itu yang kondisi sekarang ada. Jadi buku induk Theodor Herzl adalah buku induk tentang pentingnya ada negara khusus Yahudi. Kalau protokol Zionis adalah how to be. Cara, langkah-langkah strategis, juklak-juknis tentang bagaimana membangun konsep negara khusus Yahudi dan caranya melemahkan negara-negara di luar Yahudi. Nah, cara melemahkan negara-negara di luar Yahudi termasuk melemahkan agama Islam dan umat Islamnya itu ada dalam buku protokoler Zionis. Allahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallah khair penjelasannya. Jadi buku yang dibuat Theodor Herzl, Der Judenstaat ini menjadi panduan utama ya. Penjabarannya menjadi sebuah protokol Yahudi. Saat ini ada jamaah yang bertanya. Jadi dari penjelasan Ustaz tadi, keterikatan bangsa Yahudi dengan bumi Palestina ini sepertinya hanya pada Bukit Zion saja Ustaz ya. Nah, jadi kenapa bumi Palestina ini seperti menjadi rebutan tiga ideologi agama besar, baik itu Nasrani, Yahudi, dan Islam itu sendiri. Baik, mohon ditekankan mungkin simpulannya seperti itu. Ya. Secara historis memang kota Palestina itu tiga agama ada di sana. Secara historis, baik Yahudi, karena ada Bani Israelnya, Kristen, karena ada Nabi Isa dan Bethlehemnya, dan Maryamnya di sana kan. Jadi masing-masing punya rasa memiliki, baik Yahudi, Nasrani dan juga Islam memiliki terhadap Yerusalem. Walaupun kan sebetulnya kalau mau jujur-jujuran lebih awal, Yerusalem ini kan sejak awal adalah penghuninya Muslim semua. Seluruhnya Muslim. Bahkan Bani Israel itu Muslim. Silakan Bapak Ibu buka di surat Al-Baqarah ayat 83. Bani Israel Muslim. Kemudian dicek lagi di Al-Baqarah 132, 133. Bani Israel itu Muslim. Jadi kalau mau jujur-jujuran, Yahudi itu harusnya Muslim. Dan penganut agama Nasrani harusnya adalah Muslim. Harusnya. Jadi ketika masing-masing, baik itu Yahudi, Nasrani, dan Islam itu semuanya memang Islam, maka kan tidak harus diperebutkan. Oh ini kan kota Islam, simbol-simbol Islam kan begitu. Jadi nggak ada tuh simbol Yahudi, nggak ada. Simbol Islam. Nggak ada simbol Nasrani, itu simbol Islam semuanya. Karena seluruh Nabi Muslim, Bani Israel Muslim, Yahudi Muslim awalnya. Tapi kan karena perubahan distorsi itulah, maka Yahudi jadi agama. Seolah-olah
kota Yerusalem ini, Al-Quds inilah, saya sebut Al-Quds ini, merupakan tanah kota milik Yahudi. Padahal itu milik Islam. Secara ajaran itu ajaran Islam. Ditambah lagi, itu satu poin. Jadi satu poin pertama bahwa Bani Israel Muslim, Yahudi Muslim, Nasrani awalnya Muslim. Sehingga kota Yerusalem adalah kotanya milik umat Muslim. Baik dari kalangan Yahudinya, bangsa Yahudinya, atau dari kalangan non-Yahudinya. Kan Yahudi itu kan bukan agama, tapi bangsa awalnya. Jadi mau bangsa Yahudi, kayak mau bukan bangsa Yahudi, kayak selama mereka Muslim, mereka punya hak untuk ada di Yerusalem dan merasa punya hak untuk memiliki Yerusalem, maka itu sah-sah saja. Sah-sah saja. Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu kaidah yang kemudian dibangun oleh para ulama berkaitan dengan kota Yerusalem. Bahwa kota Yerusalem adalah kota yang dimiliki oleh agama Islam, bukan oleh Yahudi. Oleh bangsa Yahudi, oke, tapi agamanya tetap agama Islam. Itu satu poin. Yang kedua, ketika berbicara tentang tentang Yahudi atau tentang Yerusalem, Bapak Ibu yang Allah muliakan, dari mulai sejak tahun 638 Masehi, Yerusalem ini sudah berada di kekuasaan Muslim. Di pertemuan sebelumnya kan itu yang jadi poin, bahwa tahun 638 kuasai Muslim. Kemudian sempat dicaplok oleh orang-orang Salibis, tapi diambil lagi oleh orang Islam. Sehingga tetap kembali kepada pangkuan Muslim. Sampai endingnya adalah kekuasaan Turki Utsmani. Nah, Turki Utsmani inilah seharusnya kan melindungi Palestina, menjaga Palestina sebagai negara kekuasaan Muslim, kan harusnya begitu. Harusnya begitu. Nah, jamaah kaum musliminnya Allah muliakan, tetapi negara kekhalifahan Turki Utsmani yang seharusnya menjaga dan merawat Palestina, pada akhirnya mereka harus mengalami kondisi yang memprihatinkan. Sudah ada serangan dari luar, sudah ada serangan dari dalam, ditambah perang dunia satu, sehingga mereka tidak bisa menjaga Palestina. Itu yang kemudian menjadi problemnya. Jadi problemnya itu, kenapa kok kemudian nanti Palestina bisa diambil oleh orang-orang yang Yahudi? Karena sudah tidak ada lagi kekuasaan Muslim yang bertahan di sana. Ditambah lagi ketika kondisi Turki Utsmani sedang mulai melemah, dibuatlah sebuah ideologi tentang adanya Bukit Zion, tentang adanya gerakan Zionis, sehingga kayak pucuk dicinta ulam tiba. Sudah negara Palestina lepas dari kekuasaan Turki Utsmani, karena Turki Utsmaninya sudah semakin lemah, gerakan ideologi Zionis makin merebak kemana-mana, sehingga ya sekali lagi kayak pucuk dicinta ulam pun tiba. Jadi langsung bisa diambil oleh orang-orang Yahudi sampai hari ini. Makanya teman-temannya Allah muliakan, Yahudi sampai hari ini tetap merasa memiliki kota Palestina. Muslim pun sama, karena dari dulu juga Muslim kan dari mulai ajaran Islam. Yang kedua dari sisi kekuasaan Muslim paling lama dikuasai oleh Muslim. Toh kita juga punya hak dong di situ. Kristen juga apalagi, karena ada Nabi Isa alaihissalam yang lahir di situ. Sehingga jemaah kaum muslimin Allah muliakan, pertarungan tiga agama ini sampai kapanpun akan terus terjadi. Karena masing-masing lahir dari persepsinya sendiri-sendiri. Yahudi menganggap ini peninggalan Yahudi, Nasrani menganggap ini peninggalan Nasrani, orang Islam menganggap ini memang dari dulunya pun sudah beragama Islam dan di bawah kekuasaan Muslim, akhirnya direbutkan sama kalian, gitulah kata orang Islam. Jadi tetap sampai kapanpun akan menjadi ajang perebutan tiga agama ini. Dan itu saya rasa sudah sesuai dengan pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa benteng terakhir kaum muslimin adalah kota Syam. Berarti benteng terakhir itu tempat kumpulnya orang-orang Muslim, tentunya ya di kota Syam. Dan kota Syam itu salah satunya adalah Palestina. Jadi memang sudah bagian dari nubuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam. Baik, syukuran Ustaz. Ini tadi sepertinya ada jamaah yang terlambat ingin bertanya tentang perbedaan Yahudi dan Zionis. Tadi Ustaz sudah menyinggung, Zionis kan sebuah gerakan yang diciptakan oleh Yahudi saja. Baik, diulang lagi berarti. Ya, singkat aja. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau Yahudi itu klan, bangsa yang memang lahir dari anaknya Nabi Yakub yang bernama Yehuda. Sama kayak suku Jawa, suku Sunda, suku Bugis, nah itu Yahudi itu. Jadi genrenya sama dengan suku-suku yang ada di Indonesia. Ada Jawa, suku Jawa, Sunda, suku Sunda. Yahudi itu suku, sejenis suku itu. Jadi dia anak dari Nabi Yakub alaihi salam, namanya Yehuda. Nah, dari Yehuda inilah muncullah beranak pinak bangsa Yahudi. Jadi kan orang Jawa itu ada satu nenek moyang Jawanya dulu. Sampai akhirnya ke bawah kemudian disebut Jawa semuanya. Kan ada nenek moyangnya dulu yang kemudian disebut sebagai nenek moyang orang
Jawa, nenek moyang orang Sunda, nenek moyang orang Yahudi namanya Yehuda, putra dari Nabi Yakub alaihi salam. Dari putra Nabi Yakub alaihi salam inilah yang bernama Yehuda, muncullah bangsa Yahudi. Jadi Yahudi itu bangsa sebetulnya. Jadi bukan agama. Tapi nanti menjadi agama. Kenapa kok menjadi agama? Karena sudah kehilangan agama Islamnya. Sama seperti Jawa. Jawa itu sebetulnya bangsa yang dulunya punya agama. Dan bisa jadi agamanya adalah agama Islam. Terus kenapa kok sekarang Jawa misalkan di beberapa daerah ada istilah Jawa agama kejawennya. Nah itu bentuk distorsi terhadap agama Islamnya orang Jawa. Di Sunda ada Sunda Wiwitan. Kenapa kok ada Sunda Wiwitan? Karena Sunda yang sudah kehilangan agama Islam. Sehingga muncullah distorsi dari agama Islamnya versi Sunda yang dikenal dengan Sunda Wiwitan. Yahudi kehilangan agama Islamnya sehingga jadilah agama Yahudi. Sama Sunda Wiwitan, Kejawen, Yahudi itu sama. Itu aliran kebatinan kalau mau dirumuskan kan begitu. Nah itu satu poin tentang Yahudi. Adapun Zionis, ketika orang-orang Yahudi gelisah, bangsa Yahudi gelisah plus dengan agamanya. Ya, kalau sekarang kan Yahudi sudah jadi agama kan. Ketika Yahudi sebagai agama sekaligus sebagai bangsa itu merasa gelisah, khawatir dengan kondisi orang-orang Yahudi yang di mana-mana diintimidasi, di mana-mana dizalimi, di mana-mana dihina, di mana-mana dimusuhi sampai dijadikan kambing hitam, dibantai pula. Maka mereka buat gerakan, nama gerakannya Zionis. Nah, Zionis inilah gerakan dalam rangka membuat negara khusus bagi orang-orang Yahudi. Kenapa disebut Zionis? Karena menisbatkan kepada Bukit Zion yang ada di Palestina. Kurang lebih itu beda. Jadi Zionis Yahudi juga, tapi tidak semuanya Yahudi Zionis. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukuran Ustaz penjelasannya. Ustaz, satu pertanyaan lagi boleh nggak ini sebagai penutup? Boleh, enggak? Ustaz, mohon disampaikan beberapa mungkin nubuah Rasulullah terkait bumi Palestina dan keterkaitannya dengan kondisi akhir zaman nanti. Ustaz. Mungkin ada beberapa yang bisa disampaikan. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada beberapa hadis memang berkaitan dengan Syam. Waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di tengah-tengah para sahabat. Kemudian kata Nabi, Allahumma barik fi Syamina. Ya Allah berkahilah kota Syam kami. Kemudian kata beberapa warga di sana, orang-orang di sana, Yaman juga Rasul. Allahumma barik fi Yamanina. Ya Allah berkahilah kota Yaman kami. Jadi Syam dan Yaman itu diberkahi. Datanglah orang Najd. Najd itu kalau sekarang itu di daerah Riyadh. Itu beberapa ulama menyebutkan Najd itu di Riyadh. Kata orang-orang Najd, ya Rasulullah, tolong dong berkahi juga Najd kami. Tapi Nabi tidak menggubris tawaran dari orang-orang Najd. Jadi fokusnya pada Syam dan Yaman. Dua kota inilah yang menjadi dua kota keberkahannya bagi umat Muslim. Fokuskan kepada Syam. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Syam ini kan dibebaskannya oleh Khalid bin Walid. Maka banyaklah keturunan para sahabat yang ada di kota Syam. Terlebih lagi keturunan dari mungkin nenek moyang nabi-nabi ada di kota Syam. Tapi Nabi memesankan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, benteng kaum muslimin yang terakhir adalah kota Syam. Termasuk Bapak Ibu yang Allah muliakan, Imam Mahdi dan kaum muslimin akan terdesak oleh Dajjal itu di kota Syam. Ketika turunnya Nabi Isa alaihi salam pun di kota Syam. Di salah satu masjid yang punya 3 menara putih, dan salah satu menara putihnya berada di timur masjid tersebut, maka Nabi Isa turun di sana untuk membunuh Dajjal. Jadi kota Syam memang menjadi kota akhir zaman. Menjadi kota endingnya umat muslim di sana. Pertarungan yang sebenarnya akan terjadi ya nanti di akhir zaman. Ketika Dajjal datang, yang dituju adalah Syam. Kenapa? Karena Dajjal tidak bisa datang ke Mekah, tidak bisa masuk ke Madinah. Sedangkan 2 kota itu sudah di border oleh para malaikat yang tidak mungkin bisa dilewati oleh Dajjal. Mustahil Dajjal bisa masuk kota Mekah dan kota Madinah. Syam satu-satunya yang bisa dikejar oleh Dajjal. Dan disitulah Imam Mahdi ada, kaum muslimin ada, Nabi Isa turun, sampai akhirnya nanti pembunuhan Dajjal pun itu di salah satu pintu kota Palestina. Namanya di Lud. Kota inilah, pintu inilah yang menjadi tempat eksekusinya Dajjal. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, kota Syam tidak bisa dipisahkan dengan kaum muslimin. Negara Palestina tidak bisa dipisahkan kaum muslimin. Jika kemudian sekarang orang-orang Indonesia banyak yang punya gerakan untuk membantu Palestina, hal itu sah-sah saja. Bahkan ada beberapa ulama yang menganjurkan pindahlah ke Palestina.
Karena di sanalah medan jihad yang terakhir itu kan ada beberapa ulama demikian. Kalau saya sih tidak sampai menganjurkan untuk pindah ke sana, tapi setidaknya kita punya perhatian terhadap kota Palestina, kita punya perhatian terhadap Yerusalem, kita punya perhatian terhadap Al-Quds. Kenapa? Karena Al-Quds adalah simbol kekuatan Muslim di akhir zaman. Dan ketika kita tahu ini, meyakini ini, maka mudah-mudahan kita termasuk minimal jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, punya niat untuk membela Al-Quds saat tiba waktunya nanti. Kenapa? Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang tidak punya semangat jihad, suatu saat dia mati tapi tidak punya semangat jihad, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mati dalam keadaan zindik. Dan bumi jihad itu Palestina. Jadi minimal ada niat, keinginan untuk membela Palestina dengan segala kemampuan yang kita punya. Tidak harus kemudian mengangkat senjata memang ke sana, tapi apapun yang kita bisa bantu, maka itu bisa masuk kategori agenda jihad untuk Palestina. Terakhir, Bapak Ibu yang Allah muliakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menegaskan bahwa bumi jihad adalah Palestina dengan segala macam perangkatnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sinyal kepada kita bahwa ketika kita bersemangat memberikan bantuan pembelaan terhadap kota Palestina atau Al-Quds atau Yerusalem, maka kita masuk kategori orang-orang yang punya niat untuk melakukan jihad. Hatta kematian datang kepada kita pun tidak akan ada pasal apa-apa terhadap kita. Karena kita tidak masuk kategori hadis yang Nabi sebutkan, orang yang tidak punya semangat jihad, dia mati zindik. Karena kita punya semangat jihad sekalipun dengan cara yang berbeda atau dengan cara yang bisa kita mampu, itu sudah mencukupi untuk melepaskan tanggung jawab tadi. Seorang Raja Faisal, itu Raja Arab Saudi yang paling bagus menurut saya dibanding raja-raja yang lain. King Faisal bin Abdul Aziz ini, dia sampai menyatakan begini, demi Allah, aku serukan jihad membela Palestina. Daripada Palestina tidak dibebaskan atau tidak bisa merdeka, lebih baik aku mati sebelum aku tahu bahwa Palestina tidak bisa dibebaskan. Itu kata King Faisal tahun 1970. 1975, ponakannya pulang dari Amerika, beliau dibunuh, ditembak sampai meninggal di tempat. Itu King Faisal. Jadi begitulah dunia dan agama serta Nabi memandang kota Palestina dengan Al-Quds di dalam. Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kesimpulannya menutup semua rasa penasaran kita. Walaupun Ustadz membuat penasaran lagi tentang tadi bagaimana konflik antara Palestina sekarang dengan Israel ya. Insya Allah nanti kapan-kapan kita bahas. Namun setidaknya ini menjadi pencerahan dan semangat kita. Tadi Ustadz menyampaikan Al-Quds adalah sebagai benteng pertahanan akhir di akhir zaman nanti, dan kita harus ikut serta memberikan semangat ataupun rasa ingin untuk berjihad di sana gitu, di dalam sana. Mari kita tentunya dengan kontribusi yang semampunya kita dapat berikan, Ustadz ya. Baik Ustadz, sepertinya cukup, sudah mau jam 5, mungkin Ustadz juga ada agenda lain, jamaah juga sudah hendak menyiapkan berbuka untuk wilayah Indonesia Barat. Mari kita tutup saja Ustadz ya. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mewakili DKM Ardussalam BMKG mengucapkan selamat Hari Idul Fitri kepada Ustadz Ardian Berkah. Saya dan jamaah mohon maaf lahir batin barangkali ada kesalahan Ustadz ya. Sama-sama. Dan jamaah sekalian, kami juga menyampaikan mohon maaf dan selamat Hari Idul Fitri 1441 Hijriah gitu. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan amal-amal yang menyertainya selama bulan Ramadan ini. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya rasa cukup. Kita berpisah dan sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga Allah mengangkat wabah virus corona ini. Amin ya rabbal alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.